Ya, selanjutnya kita akan mengganti nama workgroup serta IP. Langkah pertama yang dijalankan adalah klik start, lalu klik komputer. Setelah itu klik kanan komputer, lalu pilih properties. Lalu kita pilih change setting. Kita pilih change, lalu kita ganti namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Maaf, kita ganti nama Grady, lalu oke, karena ini namanya sama jadi saya cancel dan oke. Kemudian close. Sekarang kita mengganti IP. Caranya adalah klik control panel ya, lalu kita pilih view network, lalu change adapter. Di wifi kita klik kanan, lalu properties, lalu kita cari TCP/IP v4 properties. Nah ini, saya pause dulu, membuka soal ya. Sudah lanjut, ikuti dengan apa yang ada di soal, yaitu tulis yang pertama adalah 10, lalu 126, lalu 1, dan terakhir adalah NP saya 1, lalu kemudian oke. Ya, IP kita sudah terganti, lalu close. Kita keluar. Soal diminimize saja ya. Terima kasih. Ya, berikutnya kita akan mengatur IP dari komputer kita. Yang pertama adalah kita klik start, lalu cmd, lalu kita ketikkan ping its.ac.id. Kemudian kita tulis lagi ping its.ac.id bin t, lalu enter. Dia tidak akan selesai sebelum kita pencet Ctrl C. Lalu kita menulis lagi ping.its.ac.id untuk mendapatkan byte. Caranya seperti itu, lalu enter. Nah, kita mendapatkan 1000 bytes data. Nah, kita mencet Ctrl C lagi. Ya, begitulah mengatur IP. Kita close cmd. Terima kasih. Berikutnya saya akan membuat tutorial tentang mengganti proxy di VirtualBox. Yang pertama adalah buka VirtualBox, lalu setting, lalu pada network adapter 1 kita non, lalu yang terakhir juga kita non, kita checklist, maaf, lalu NAT, oke. Sudah selesai, lalu kita menjalankan VirtualBox-nya. Start. Berikutnya kita akan mencoba untuk mengatur proxy di Internet Explorer. Internet Explorer, lalu tools ya, lalu internet tools, lalu internet option. Kemudian kita cari di connection, lalu LAN setting. Jadi kita tulis yang benar adalah pertama proxy .its.ac.id dengan port sebesar 80, lalu oke. Kemudian kita oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sharing folder. Yang pertama dilakukan adalah klik kanan, lalu buat folder baru. Kita pindah dulu, lalu kita namakan folder itu dengan NRP kita. Ya, lalu enter.
kemudian klik kanan, lalu properties. Setelah itu kita sharing, save. Di sini kita ganti dengan everyone, ya. Kemudian add, share, kemudian done. Advanced sharing. Nah, kita checklist di sini. Lalu oke. Close. Kita buka di kita buka di my computer. Oke, klik. Kemudian network, user PC. Di atas kita tuliskan IP kita dulu, IP kita dulu, plus username-nya atau username-nya, kemudian user PC. Oke, nah di sini kita udah share yang tadi kita buat. Oke, lalu close. Terima kasih. Ya, kemudian kita akan menjelaskan tentang sharing printer. Nah, pertama adalah kita buka device and printers. Tunggu. Lalu kita klik add printer. Bentar. Nah, kita add a local printer. Kemudian next. Kemudian kita pilih option, lalu next juga kita pilih use the driver. Nah, namanya bisa kita ganti sesuai apa yang kita inginkan. Saya ganti dengan nama saya. Oke, lalu next. Location tidak perlu diisi, lalu next. Tidak perlu location, lalu finish. Nah, sudah ada option ready. Dan untuk mengatur biar agar bisa di sharing, kita klik kanan, lalu printer properties, lalu option ready, lalu sharing. Nah, di sini pastikan share the base printer dan render sudah dicentang, kemudian oke, dan printer sudah siap di sharing. Terima kasih. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang network profile. Nah, pertama yang kita lakukan adalah klik start, kemudian control panel. Kemudian kita pilih view network status and task. Sama saja sepertinya. Kita klik yang bawahnya, ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 3 profile yang ada di internet kita. Yang pertama adalah home network. Ya, home network ini aksesnya yang langsung join di komputer Anda seperti HP dan tablet. Kemudian terus yang kedua adalah work network, yaitu tentang pekerjaan Anda, tapi masih tidak disarankan karena masih ada akses yang dilarang. Kemudian close. Yang ketiga, yang terakhir adalah public. Nah, ini memungkinkan Anda untuk membagi data yang ada di komputer Anda kepada komputer lain. Kemudian close, dan terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang remote assistant. Yang pertama dilakukan, hal yang pertama dilakukan adalah klik start, kemudian kita pilih komputer, klik kanan lalu properties, kemudian remote settings, kita klik, kita allow remote assistance, jangan lupa di checklist, lalu oke. Lalu kita buka remote. Nah, di sini ada, kita pilih Windows Remote Assistant, kemudian invite someone, kemudian set. Kita tempatkan invitation ini pada lawan kita. Oke, lalu save. Nah, ini adalah password yang nanti kita akan isikan di akhir.
diingat-ingat dulu password ini, kita minimize. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tutup dulu Windows Remote Assistant yang tadi. Kemudian kita tulis lagi di Start Remote Assistant. Kita pilih yang remote, Windows Remote Assistant. Kemudian Help Someone Who World. Kemudian Use an Invitation File. Nah, kita akan menemukannya. Kemudian Open. Nah, masukkan password yang tadi, disimpan. Nah, ini masukkan password yang tadi, jangan lupa. Ini adalah contohnya. Lalu oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang remote desktop. Langkah yang pertama dilakukan adalah klik Start. Lalu kita klik Remote Desktop Connection. Nah, kita masukkan IP komputer lawan yang nanti kita akan remote. Ya, kita masukkan, kemudian connect. Langkah ini akan sampai ke komputer lawan dan langsung akan masuk. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan remote assistant dan remote control. Jika remote assistant itu artinya dalam satu PC itu bisa terdapat 2 user yang memakai. Jadi contohnya saya memiliki pointer yang bisa diaplikasikan di PC saya, sedangkan jika teman saya remote assistant saya, maka dia juga bisa mengakses apa yang ada di komputer saya. Sedangkan kalau remote control itu berarti artinya remote PC yang dikontrol itu istilahnya akan mati atau tidak bisa diakses karena setelah diakses oleh yang meremote. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang firewall. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah klik Start, kemudian klik Windows Firewall. Kita klik itu yang ada Advanced Security-nya. Yang Windows Firewall saja. Kemudian kita klik Turn Windows Firewall. Nah, itu kita turn off di sini. Ya. Oke. Maaf, masih ada satu lagi yang belum di off kan. Kita ulang lagi, turn Windows, kemudian yang bawah juga turn off, kemudian oke. Ya, kemudian langkah selanjutnya kita akan enable. Caranya ketik Windows, ya, firewall with advanced security. Tunggu. Nah, kita akan mengatur di bagian inbound rules. Ya, kita akan mengenable semuanya. Caranya adalah dengan klik, lalu kita klik shift. Nah, itu atau itu caranya disable rule. Ya, contohnya itu yang disable, langsung disable. Kalau untuk semuanya kita pencet saja Ctrl A. Nah, ini, dan klik kanan langsung disable rule atau enable rule. Nah, bisa dicoba sendiri. Nah, yang berikutnya adalah outbound rules. Caranya sama dengan yang dilakukan di inbound rules. Kita klik shift bawah, ya, terus ke bawah, kita klik kanan lalu enable rule. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HDD security. Pertama adalah buka VirtualBox,
lalu klik data, local disk atau properties. Nah, security. Kita pakai nama users, kemudian advanced. Kita pilih lagi users yang tadi kita pilih, kemudian oke. Oh maaf, kemudian change permission, kemudian klik lagi users, dan edit. Nah, di bagian ini kita klik semua, lalu oke, klik. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan ini di oke dulu, yes. Nah, kita akan kuota, kita mengatur kuota dengan cara kuota, show kuota settings, kemudian enable, kita atur sesuai soal yang diinginkan 100 dan 10, oke, dan oke. Dan oke, tutup. Terima kasih. Ya, dan yang terakhir saya akan bahas tentang super hidden. Pertama adalah CD desktop. Desktop, karena saya menyimpan data di desktop. Lalu kita tulis attrib spasi plus H spasi petik 2 nama dari filenya, lalu oke, dan akan menghilang. Dan tutup. Cara melihat adalah cara melihat itu di hidden atau tidak dengan cara view hidden. Nah, lalu show hidden, lalu kita show hidden files, folder, and drives, lalu oke. Kita close dan terlihat yang terhidden itu folder yang mana. Kemudian kita akan menghilangkan proses hiddennya atau anti hidden, yaitu CD desktop seperti tadi. Kemudian attrib. Nah, di sini kita pakai min H. Ya, lalu spasi petik 2 nama dari foldernya. Dan oke. Dan folder akan unhidden. Oke, terima kasih.